Penjaga detik terakhir. Di antara detik ke-59 dan detik ke-60, ada sebuah ruang yang tidak semua orang bisa melihatnya. Ruang itu tidak besar, tidak bercahaya terang, namun selalu ada di sana. Setiap kali tahun hendak berganti, di ruang itulah tinggal para penjaga detik terakhir. Manusia merayakan kembang api, menyanyi, dan menghitung mundur dengan suara lantang. Namun, tidak banyak yang memperhatikan detik terakhir yang berlalu diam-diam. Detik tempat semua lelah, semua harapan, dan semua doa yang tidak sempat terucap berkumpul menjadi satu. Dan disitulah para penjaga bekerja. Para penjaga detik terakhir tidak tinggi, tidak bersayap, tidak bercahaya seperti bintang. Mereka kecil, berjubah lembut seperti kain jam tua, dan membawa kotak kecil dari kayu. Setiap kotak hanya boleh berisi satu hal, bukan permintaan besar, bukan keinginan muluk, hanya satu harapan yang paling jujur. Malam itu, di sebuah rumah kecil, seorang anak duduk diam di dekat jendela. Ia tidak ikut menghitung mundur. Ia tidak menutup telinga dari suara kembang api. Ia hanya memandang langit. Dadanya terasa penuh. Namun, ia tidak tahu apa yang ia minta. Saat jarum jam hampir bertemu di angka 12, angin di kamarnya bergerak pelan. Dan tiba-tiba, seseorang kecil berdiri di sampingnya. "Aku datang hanya sebentar," kata makhluk kecil itu dengan suara lembut. "Aku penjaga detik terakhir." Anak itu terkejut. Entah mengapa, kehadiran makhluk itu terasa akrab. "Kamu boleh menitipkan satu hal," lanjut si penjaga. "Tapi hanya satu." Anak itu terdiam. Anak itu berpikir tentang nilai, tentang hadiah, tentang keinginan yang sering diminta orang lain. Namun semuanya terasa bukan itu. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku ingin tahun depan tidak terlalu berat." Penjaga kecil itu tersenyum. Ia membuka kotak kayunya dan cahaya lembut masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, kembang api meledak di langit. Suara sorak terdengar di mana-mana. Tahun telah berganti, dan penjaga kecil itu menghilang, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Namun di udara ada rasa ringan yang tak bisa dijelaskan. Di ruang yang tidak terlihat manusia, para penjaga detik terakhir berkumpul. Mereka membuka kotak-kotak kecil. Di dalamnya ada keinginan untuk beristirahat, harapan untuk berdamai, doa agar tidak sendirian, dan permintaan agar dikuatkan pelan-pelan. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang serakah, hanya kejujuran. Tahun baru tidak langsung indah. Masih ada hari berat, masih ada malam panjang. Namun bagi anak itu, setiap kali ia merasa lelah, ia teringat satu hal. Ia pernah meminta tahun yang tidak terlalu berat, dan entah bagaimana, ia mampu melewatinya. Para penjaga detik terakhir tidak tinggal lama. Mereka hanya muncul di antara detik yang jarang diperhatikan. Namun, mereka selalu ada,
menunggu orang-orang yang tidak meminta terlalu banyak, hanya meminta cukup. Tidak semua harapan harus diucapkan keras. Tidak semua doa perlu disorakan. Kadang yang paling tulus adalah permintaan sederhana. Tolong biarkan aku menjalani waktu dengan sedikit lebih ringan. Dan mungkin itulah doa yang paling cepat didengar. Kalau teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan follow ya. Sampai jumpa di Cherry Bobo selanjutnya. Terima kasih.